Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'il mu'id dzil arsyil majid al-fa'ali lima yurid ahadha bi kulli syai'in ilma wa huwa ala kulli syai'in syahid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati sesepuh Yayasan Ta'mirul Masjid Tegal Sari Surakarta, Bapak Kiai Haji Ahmadu Hidjan. Yang kami hormati pengurus Yayasan Ta'mirul Masjid Tegal Sari Surakarta. Yang kami hormati Kepala Sekolah 4 lembaga di bawah naungan Yayasan Ta'mirul Masjid Tegal Sari Surakarta. Bapak Ibu guru karyawan, Bapak Ibu tamu undangan, dan khususnya anak-anakku semua peserta wisuda tahfidz tahun 2022. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa menghadiri sebuah acara yang insya Allah penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wisuda tahfidz. Sebelumnya kami mohon maaf, kami berdiri di depan ini bukan berarti kami lebih alim, lebih pintar. Di sini lebih banyak Bapak Ibu guru tahfidz, Bapak Ibu guru Al-Qur'an yang lebih paham tentang Al-Qur'an, tetapi kebetulan tadi kami mendapatkan tunjukan untuk mengisi kultum istilahnya, sambil menunggu pembicara utama hadir. Bapak Ibu dan anak-anakku semua, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita termasuk insya Allah min ahlil Qur'an. Dan kalau anak-anak kita min ahlil Qur'an, insya Allah orang tua dan juga guru-gurunya ikut terangkat derajatnya karena Al-Qur'an. Bagi Bapak Ibu atau saya sendiri khususnya yang sepertinya kalau untuk bisa menghafal Al-Qur'an menjadi hafidz 30 juz itu sepertinya sangat berat, walaupun mungkin masih bisa kalau berusaha dengan keras. Tetapi kita tetap masih harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Fatir ayat 29 terkait dengan orang yang suka membaca Al-Qur'an. Ya. Apalagi yang hafidz Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk luar biasa. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Ini kabar gembira bagi siapa saja, okay? Insya Allah kita semua bisa mengamalkan ini. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, yatluna, yang membaca kitaballahi, kitab Allah, orang yang membaca Al-Qur'an, wa aqamus shalah, kemudian mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, kemudian mau menginfakkan sebagian dari rizki yang dikaruniakan oleh Allah, sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan sirri, rahasia, tidak diketahui oleh orang lain, wa alaniyah, maupun diketahui oleh orang lain. Yarjuna tijaratan lan tabur,
Mereka semua itu mengharapkan perdagangan yang tidak ada ruginya. Perdagangan yang selalu untung. Liyuwaffiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan bagi mereka pahala mereka. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah menambah bagi mereka karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha pengampun lagi maha mensyukuri. Bapak Ibu dan anak-anakku semua, insya Allah kalau kita berdasarkan ayat tadi ingin mendapatkan perdagangan yang tidak akan ada ruginya, yang senantiasa untung, itu ada beberapa tadi. Yang pertama, innalladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Membaca saja ini sudah termasuk orang yang mendapatkan perdagangan yang tidak ada ruginya. Apalagi kalau bisa menghafalkan, kemudian disempurnakan dengan mengamalkan isinya Al-Quran. Insya Allah kita semua bisa membaca Al-Quran. Tinggal apakah kita mau membaca atau tidak. Alhamdulillah di kalangan Bapak Ibu guru 3 lembaga ini ada yang namanya muqaddaman istilahnya. Muqaddaman itu membaca satu juz sampai dengan khatam. Digilir. Misalnya saya hari ini juz 1, besok saya juz 2, besok juz 3 dan sebagainya. Ini dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru karyawan di semua lembaga yang ada di Takmirul Masjid Tegal Sari Surakarta ini. Alhamdulillah. Ini salah satunya untuk apa? Adalah yang pertama, kita sebagai lembaga yang oleh yayasan itu tujuan utamanya salah satunya adalah mencetak generasi Qur'ani. Nah, kalau kita mendidik anak-anak kita untuk bisa membaca Al-Quran, bahkan menjadi hafidh Al-Quran, maka otomatis Bapak Ibu guru karyawan yang mengelola lembaga ini juga harus bisa dan mau membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Nah ini alhamdulillah Bapak Ibu guru karyawan termasuk saya yang belum hafal Al-Quran ini mendapatkan bimbingan dari teman-teman kami, guru-guru yang sudah hafidh Al-Quran. Insya Allah dengan seperti itu kita semua, anak-anak kita, Bapak Ibu guru dan panjenengan sedaya sebagai wali murid, insya Allah di rumah juga, insya Allah senantiasa rajin membimbing putra putrinya untuk membaca Al-Quran. Ini patut disyukuri, insya Allah. Kalau kita istiqomah membaca Al-Quran, kita akan termasuk orang yang mendapatkan perdagangan tidak ada ruginya. Yang pertama, yatluna kitaballah. Yang kedua, perdagangan yang tidak ada ruginya adalah wa aqamus shalah, orang yang mendirikan sholat, terutama sholat fardhu 5 waktu. Ya. Mengapa sholat 5 waktu ini penting? Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bil mar'u yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali amal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala besok pada yaumul qiyamah adalah apa? As-shalah. Salat 5 waktu. Ini yang pertama kali dihisab. Dihisab itu dihitung, diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salatnya bagus, kata Rasulullah, maka semuanya akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau salatnya ini belum bagus, ya berarti yang lainnya masih belum sempurna juga. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman juga, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau salatnya bagus, insya Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan keji dan mungkar. Tanda-tandanya salat kita sudah bagus atau belum? Nah, ini mari kita lihat pada diri kita sendiri. Kita introspeksi, kita berkaca. Nah, kata Allah, orang yang salat itu akan dicegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, untuk kita
tahu apakah kita ini sholat kita sudah bagus atau belum? Ya, kita lihat apakah perbuatan kita sudah bagus atau belum. Apakah kita masih banyak berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat atau tidak. Ini kita yang bisa melihat diri kita masing-masing. Kalau kita kok ternyata menurut penilaian kita pribadi, aku ini belum sempurna, aku kadang masih berbuat yang tidak baik. Aku kadang sholatnya masih males-malesan. Pergi ke masjid, terutama untuk bapak-bapak kok masih males. Berarti aku masih perlu dipertanyakan. Nah ini kita nilai diri kita pribadi masing-masing. Kita tidak perlu melihat orang lain. Ya. Kita lihat diri kita pribadi. Ya, ini bisa menjadi penyemangat bagi kita. Okay? Saya kadang-kadang ketika waktu sholat kok tidak ke masjid, kemudian waktunya baca Al-Quran, kok tidak membaca Al-Quran. Ini kadang-kadang saya di dalam hati saya nih, aku lihat sepak bola dini hari. Nanti malam ada final Liga Champion kalau tidak salah. Liverpool melawan Real Madrid. Mantengi TV dini hari jam 2 sampai menjelang subuh. Itu kadang-kadang mampu dan senang hati. Ketika sholat 5 waktu yang paling untuk ke masjid pulang pergi itu maksimal setengah jam. Lihat TV 2 jam. Belum acara yang lainnya. Nah, ini kadang-kadang ketika timbul rasa malas untuk ke masjid, itu timbul di hati. Wah, aku nonton TV aja kuat. Mengapa aku ke masjid kok tidak? Akhirnya gemerikah seperti itu. Aku baca WA, baca sosial media, kadang 1 jam 2 jam tidak terasa dan ora kesel belas. Nah, ketika waktunya membaca Quran, habis subuh atau habis maghrib, kok ada rasa agak malas, itu dalam hati terasa, aku buka WA saja, buka HP saja 1 jam lebih mampu dan tidak terasa lelah. Kenapa aku baca Al-Quran? Hanya 1 juz kok tidak mau. 1 juz 1 hari kok tidak kuat. Padahal 1 juz itu maksimal ya kurang lebihnya setengah jam. Kalau yang sudah mahir itu 15 menit sudah cukup. Hanya meluangkan waktu 30 menit untuk baca Al-Quran 1 juz. Kok tidak mampu, ini kadang-kadang menjadi penyemangat bagi kita. Nah, maka mari ciptakan kesadaran diri. Ciptakan, jadikan kita buat sesuatu yang bisa menyemangati kita sendiri. Karena kalau orang lain yang menyemangati itu kadang-kadang malah emosi, marah. Kowe kok ngakon-ngakon aku kowe apa? Itu sebenarnya tidak boleh seperti itu ya. Makanya kalau saya itu lebih suka menyemangati diri sendiri. Kalau kita sampai dinasihati oleh orang lain, diingatkan oleh orang lain, kalau diri kita merasa tidak suka anyel dinasihati orang lain ya, itu berarti kita masih hati kita belum bersih. Harusnya kalau ada orang yang menasihati kita, mengingatkan kita harus senang. Itulah dia teman sejatiku. Teman sejati itu adalah, kata Rasulullah di sebuah hadis yang menerangkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan besok di yaumul qiyamah. Salah satunya apa? Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ya. Tanda-tandanya orang teman sejati itu apa? Teman sejati itu 2 orang atau lebih yang saling mencintai, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Jika salah satu berbuat salah, saling mengingatkan satu sama lain, mengajak berbuat baik satu sama lain, saling mengingatkan. Itulah teman yang sejati. Ya.
dalam keadaan senang ikut bersenang, dalam keadaan sedih ikut bersedih, ikut memberikan motivasi, menghilangkan kesedihannya dan sebagainya. Itulah teman sejati. Ya. Kalau ada teman yang kita berbuat tidak baik kok malah diam saja, atau ada teman yang mengajak kita berbuat tidak baik, itu bukan teman sejati. Walaupun mungkin suka jajak ke neraktir dan sebagainya, itu bukan teman sejati. Kalau kita mau tahu siapa teman sejati kita, yaitu yang mau mengingatkan ketika kita tergelincir, yang mau menolong kita, menarik kita ketika kita jatuh. Itulah teman sejati. Hadirin jamaah, jamaah wisuda tahfidz rahimakumullah. Itu tadi yang kedua, yaitu wa aqamus shalah. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yang ketiga, orang yang akan mendapatkan perdagangan yang pasti untung, tidak akan rugi adalah wa anfaqu, dan mereka mau berinfak mimma razaqnahum, dari sebagian apa yang sudah Allah rizkikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan sirri, rahasia, tidak diperlihatkan oleh orang lain, wa alaniyah, maupun dalam keadaan dilihat oleh orang lain. Nah, berinfak, bersedekah, ini memang ibadah yang luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran disampaikan, orang-orang yang nasibnya kurang bagus sampai masuk neraka, itu minta ditangguhkan waktunya meninggal, ajalnya minta ditangguhkan, ingin dihidupkan sebentar saja di dunia. Tujuannya apa? Fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Aku ingin bersedekah ya Allah. Beri aku waktu sebentar saja di dunia ini, kesempatan untuk bisa bersedekah, menjadi orang yang soleh. Itu keinginan yang mustahil. Kalau kita sudah terlanjur ajal kita sudah tiba, tidak mungkin kita akan kembali lagi. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesempatan hidup ini, mari kita manfaatkan betul, ya. Mari kita bersedekah, infak, membantu orang lain. Karena ini luar biasa amal yang ingin dilakukan oleh para orang yang ahli neraka, ingin dibangkitkan sebentar untuk bersedekah, karena memang luar biasa yang namanya sedekah ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Terkait dengan sedekah, tadi dikatakan sirran wa alaniyah, secara sirri maupun secara terang-terangan. Secara sirri, rahasia, ini ibadah sedekah itu paling tinggi derajatnya dengan cara sirri ini. Makanya oleh Allah disebutkan pertama kali, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sirri, rahasia. Ini juga salah satu orang yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan naungan, yaitu apa? Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Orang yang mau bersedekah kemudian dia merahasiakan, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga ibaratnya tangan kanannya itu mengelongke menyampaikan sedekah, tangan kirinya tidak mengetahui. Nah, sedekah siri ini luar biasa. Karena apa? Insya Allah sedekah siri ini bersih dari yang namanya riya atau pamer. Padahal yang namanya riya atau pamer ini adalah salah satu penyakit yang bisa menghilangkan pahalanya, keutamaannya bersedekah. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan sedekah yang benar-benar murni karena Allah, ikhlas, ya mari kita bersedekah secara sirri, rahasia, tidak diketahui oleh orang lain. Ya. Tetapi jangan melupakan sedekah yang secara alaniyah, secara jahir,
yang diketahui oleh orang lain juga jangan ditinggalkan sama sekali. Karena dua-duanya termasuk yang dikatakan oleh Allah tadi akan mendapatkan perdagangan yang luar biasa, tidak akan ada ruginya. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Kalau kita hanya sedekahnya siri terus, rahasia terus, itu juga berpotensi menimbulkan bencana bagi orang lain, bukan bagi dirinya. Dirinya sih untung-untung saja, pahala mengalir terus. Tapi berpotensi menyebabkan dosa bagi orang lain. Mengapa bisa? Misalnya seseorang di kampungnya ini terkenal orang yang punya lah. Kemudian dia karena mau mengamalkan ini, dia sedekah terus kepada orang, tapi dia tidak ditampakkan kepada orang lain. Nah, akhirnya tetangga samping kanan kiri ngerasa nih, iki wong jane ya sugih, ning ora tau membantu, ora tau memberikan sedekah kepada orang lain karena dia tidak tahu. Nah, makanya sesekali kita juga perlu sedekah secara alaniyah, secara jahar yang dilihat oleh orang lain. Tapi kita harus menjaga niat kita. Niat kita bukan ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain, tapi kita niatkan, aku ingin menyelamatkan teman-temanku, tetanggaku, saudaraku dari bersuudzon kepada diriku, menghindarkan diri dari orang lain bersuudzon kepada kita. Ini juga luar biasa. Kita artinya ikut membantu orang lain terhindar dari perbuatan dosa. Nah, ini luar biasa. Kadang-kadang kita tidak menyadari ternyata kebaikan, amal kebaikan itu banyak sekali. Pintu kebaikan itu banyak sekali. Ya, kita berusaha menghindarkan orang lain berbuat dosa itu termasuk insya Allah perbuatan yang luar biasa. Nah, makanya kata Allah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Baik secara rahasia maupun terang-terangan dia mau berinfak. Dua-duanya bagus ya. Kalau secara siri insya Allah bebas dari riya. Kalau terang-terangan itu bisa menghindarkan orang lain berburuk sangka, ngerasani kalau kita orang yang pelit, tidak pernah membantu dan sebagainya. Hadirin jamaah wisuda tahfidz rahimakumullah. Mereka itu adalah yarjuna tijaratan lan tabur. Semua itu adalah mengharapkan perdagangan yang tidak ada ruginya. Nah, kalau kita mau melakukan itu insya Allah tidak ada ruginya sama sekali ya. Yang pertama membaca Al-Quran tidak akan rugi karena satu huruf saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya dilipat gandakan sampai 10 kali, bahkan lebih tergantung niat keikhlasan kita ya. Kemudian sholat 5 waktu itu luar biasa. Tidak akan rugi orang yang sholat 5 waktu. Karena dengan sholat yang baik, Allah akan menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Luar biasa. Tidak akan rugi orang yang sholat 5 waktu. Kemudian sedekah. Sedekah tadi, bahkan di ayat yang lainnya, orang yang bersedekah 1 biji saja, itu akan menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100. Nah, luar biasa. Itu kalau dilaksanakan dengan ikhlas. Tetapi kalau tidak ikhlas maka kata Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quran itu kamathali safwanin alaihi turabun alaihi turab fa asabahu wabil fatarakahu salda. Orang yang bersedekah infak tetapi kok dia tidak ikhlas ya, maka perumpamaannya famathaluhu kamathali safwan, bagaikan batu yang besar, halus, licin, bersih. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Di atas batu tadi itu ada debu-debu. Nah, sedekah kita tuh ibaratnya debu yang menempel di batu yang besar yang licin. Sedekah yang tidak ikhlas itu bagaikan debu di atas batu besar yang licin. Fa asabahu wabil, ditimpa air, digerujuk banyu, udan, kira-kira apa yang terjadi? Apakah ada debu yang tersisa di atas batu tadi?
hilang, musnah, ya. Fa asaba wabil fatarukahu salda, blas, hilang, lenyap. Oleh karena itu mari kita tetap berinfak, bersedekah. Mungkin untuk bisa ikhlas itu butuh perjuangan, ya. Memang yang namanya sedekah kan tadi pahalanya luar biasa. Tapi biasanya ibadah-ibadah yang luar biasa itu godaannya juga luar biasa, butuh perjuangan. Ya. Kita ingin mendapatkan pahala sedekah yang menumbuhkan 700 kali lipat. Itu tidak mudah, syaratnya harus ikhlas. Nah, ikhlas tadi yang sulit. Jangan sampai karena tadi ada kata-kata orang yang infak tidak ikhlas itu hilang, musnah, tidak berbekas. Akhirnya dalam hati timbul, waduh, aku ini belum bisa ikhlas, belum bisa menghindarkan dari ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat orang lain. Kalau aku bersedekah eman-eman tiwas sedekah reneng ganjarane belas. Aku tak rasa sedekah wae, aku nggak usah sedekah saja. Bukan seperti itu. Itu namanya orang yang putus asa terhadap rahmat Allah. Kita tidak boleh putus asa. Memang yang namanya ikhlas itu butuh perjuangan dan perjuangannya tidak mudah, ya. Makanya caranya bagaimana? Ini sulit. Saya sendiri juga belum bisa. Tapi setidaknya kita harus, yang pertama kita harus istiqomah. Kata Rasulullah, kalau kita ingin beruntung, kita harus amantu billahi tsumma istaqim. Katakan aku iman kepada Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah itu ajak rutin, tidak datnyang. Kita teruskan, ya. Mungkin pada kesempatan pertama ketika berinfak itu, waktu dibacakan ini bantuan dari Bapak Haji siapa, dalam hati ada perasaan bangga. Pertama mungkin seperti itu, ya, tidak masalah. Semua orang suka kalau dipuji, itu naluriah. Tapi dalam hati, ya Allah, aku kok masih suka dipuji, ya. Ini berarti aku belum ikhlas betul. Astagfirullahaladzim. Ya, kita menyadari, kita istighfar, ya. Besok lagi rutin terus. Kalau kita bisa rutin, insya Allah sambil mohon kepada Allah, ya Allah berilah aku sifat ikhlas, ya. Insya Allah nanti sifat ingin dipuji itu lama-lama akan hilang, ya, akan hilang. Kalau kita bisa istiqomah, ya, kita sambil mohon terus pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita akan diberi kekuatan oleh Allah bisa ikhlas di dalam beribadah. Nah, ini butuh perjuangan, ya. Perjuangannya tidak 1-2 kali, terus sepanjang masa berjuang terus, ya. Saya pernah dapat ilmu dari Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Muhammad Ali. Orang itu walaupun infaknya tidak ikhlas, itu tetap bermanfaat, ya. Wah, kadang-kadang walaupun si pamer, si orang ikhlas, orang apa-apa, terus itu tetap ada manfaatnya. Ya, bagi dirinya sendiri mungkin karena dia tidak ikhlas, pahala sedekahnya itu hilang. Tetapi bagi orang yang menerima sedekah, dia tetap bisa menikmati, dia tetap bisa mengambil manfaat, ya. Kalau dia bisa mengambil manfaat dengan sedekahnya itu, dia bisa untuk modal beribadah dan sebagainya, itu tetap akan menjadi pahalanya kebaikan yang dilakukan oleh orang yang kita bantu. Dengan sebab bantuan kita, itu juga insya Allah akan tetap kembali kepada orang yang membantu. Walaupun sedekahnya tadi waktu ngelongke pahala segernya hilang, tapi yang timbul dari setelahnya itu yang bisa memberi manfaat bagi kita, ya. Pahala sedekahnya hilang, tetapi setelah harta itu dimanfaatkan oleh orang lain untuk beribadah, untuk melakukan kebaikan yang lainnya, kita yang membantu tadi pertama kali tetap mendapatkan luberan manfaat dari apa yang kita lakukan. Nah, ini tetap saya pegang teguh terus. Jadi kalau misalnya aku kok agak malas, rungi saya ikhlas, tetap bantu, tetap terus, nah, dilakukan.
Kebaikan jangan sampai berhenti gara-gara takut tidak ikhlas. Kalau kita tidak mau beramal karena takut tidak ikhlas, itu justru malah orang yang sombong. Ya, kita harus hati-hati, jangan sampai seperti itu. Kebaikan harus tetap kita lakukan, ya, apapun itu harus dilakukan. Insya Allah atas kemurahan Allah, insya Allah kita akan mendapatkan nanti kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu ternyata bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan juga. Ya. Allah berfirman, Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Nah, ini penting. Perlu kita pakai, tanamkan terus dalam hati kita. Innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu akan yudhibna, akan menghilangkan, memergikan, dilungake. Apa yang dilungake? As-sayyi'at, kejelekan-kejelekan. Kalau kita semakin banyak berbuat baik, insya Allah kejelekan-kejelekan yang kita lakukan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis juga ada, ya, di dalam hadis yang sudah sangat populer, sering disampaikan oleh para mubaligh, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kita diperintahkan oleh Rasulullah, kamu harus bertakwa kepada Allah. Haitsu ma kunt, kamu dalam keadaan apapun harus takwa. Entah sendiri, entah banyak orang, entah di tempat yang banyak kenal dengan kita atau di tempat yang tidak ada orang kenal dengan kita. Kita tetap diperintahkan untuk bertakwa. Terkadang saya sendiri pernah mengalami, ya mungkin karena saya di kampung dilalah, ya dikon dadi imam masjid. Itu kadang-kadang nek orang yang masjid, aku didadake imam sama pengurus, masa orang yang masjid isin. Nah, ini godaannya. Pertama, ke masjid karena malu. Nek orang yang masjid, wah ini pengurus ke orang yang masjid itu piye. Nah, pertama seperti itu. Tapi harus tetap ke masjid terus, nanti lama-lama akan hilang perasaan seperti itu. Ketika sedang, kebetulan waktu itu saya masih kuliah. Kuliah saya di Semarang, saya ambil S2 di Semarang. Di sana kan tidak ada orang yang kenal. Nah, itu kadang-kadang Arab orang yang masjid itu orang yang saya ngerti. Aku orang yang masjid terapa orang yang saya ngerti, orang yang saya kenal. Ini godaan. Ya. Kita harus ingat tadi kata Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Dimanapun kamu berada, bagaimanapun keadaanmu, sendiri atau banyak orang, di tempat yang tidak kenal orang atau di komunitas kita sendiri, kita harus tetap bertakwa. Kadang-kadang orang itu kalau sedang sendiri, kadang berani-berani nyenggol maksiat. Naudzubillah, jangan sampai. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Ya. Ketika kita sedang di luar kota, ini kan godaan, katanya para pejabat itu kalau sedang luar kota, godaannya berat. Ya. Maka harus benar-benar kita tanamkan dalam hati kita, dimanapun kita berada, kita harus tetap bertakwa. Ya, ini. Wa'atbi'is sayyi'atal hasanah. Perbuatan jelek yang kita lakukan segera diikuti dengan kebaikan. Tamhuha, maka akan menghapus. Nah, kebaikan yang kita lakukan akan menghapus dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Ini cocok dengan ayat tadi, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita. Maka jangan ragu, jangan kendor di dalam kita ini, bersemangat untuk berbuat baik. Apapun, ya. Ucapan kita mari kita perbaiki kepada orang lain. Wajah kita sumringah, senyum kalau kita. Jangan menunjukkan wajah yang semberut atau menakutkan, ya. Diusahakan
kita bertemu siapapun itu wajah kita berseri-seri, walaupun mungkin di rumah sedang ada masalah, di tempat kerjaan ada masalah, anaknya rodok rewel dan sebagainya, tetap kita harus bisa mengendalikan diri kita. Kepada orang tetap harus menunjukkan wajah yang sumringah, karena senyum itu adalah sedekah. Di pelajaran TK ada pelajaran tabassumuka li akhika alaika shadaqatun. Senyum kamu untuk saudara-saudaramu itu adalah sedekah. Sedekah yang paling mudah tanpa modal itu adalah senyum. Maka mari kita perbanyak amal kebaikan, amal soleh, insya Allah itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Karena kita kan manusia biasa. Manusia biasa itu tempatnya salah, lupa, tempatnya kita kan ada hawa nafsu yang yang namanya hawa nafsu pasti mengajak kejelekan. Karena Allah sudah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu, hawa nafsu itu mesti ngajak kepada kejelekan. Hawa nafsu itu mesti ngajak kejelekan, padahal kita punya hawa nafsu. Maka untuk mengendalikan, mengkanter hawa nafsu ini kita perbanyak amal soleh, perbanyak kebaikan. Insya Allah kita akan lama-lama kalau dosa-dosa kita sudah tersetip, kesalahan-kesalahan kita sudah tersetip dengan terhapus dengan kebaikan-kebaikan kita, maka insya Allah hati kita menjadi putih bersih. Kan di dalam sebuah hadis ada, ketika seseorang berbuat satu kejahatan maka ada setitik hitam yang menutupi hati kita. Ada kejahatan lagi, nutupi hitam lagi. Kalau terlalu banyak dosa, kesalahan, maksiat yang kita lakukan, hati kita jadi hitam. Kalau sudah terlanjur hitam pekat, maka akan sulit untuk mendapatkan hidayah, petunjuk. Maka jangan sampai seperti itu. Kita perbanyak terus amal soleh kebaikan, itu bisa menghapus, mensetip sedikit demi sedikit kesalahan-kesalahan kita. Kalau hati kita sudah bersih, insya Allah kita akan sangat mudah untuk melakukan kebaikan. Kita tidak terbebani untuk melakukan kebaikan. Justru kalau kita terlewatkan dari melakukan kebaikan akan terasa kehilangan. Aku kok seperti kemarin Bapak Ibu guru ada yang mengantar anak-anak rihlah kelas 6. Itu kan sholatnya tidak bisa seperti biasa. Sholatnya harus dijamak. Biasanya pakai zikir lama, ada sholat sunnah. Karena dijamak kan otomatis semua hilang itu. Zikir yang harusnya misalnya zuhur sama asar, zikirnya zuhur, zikirnya asar, itu hilang. Maksimal kita hanya bisa peroleh satu kali zikir aja. Neng kadang-kadang nek wis ora dijamai ndang ngurusi anak-anake tidak sempat zikir. Nah, biasanya sholat qobliyah, ada ba'diyah, kalau dijamak kan hilang. Nah, itu kalau orang yang sudah istiqomah insyaallah itu akan terasa kehilangan. Ya Allah, aku ibadahku berkurang ini. Nah, beda kalau orang yang bukan ahli ibadah, ora urusan. Orang jamaah, orang sholatnya kadang biasa-biasa we. Tapi kalau sudah istiqomah, insya Allah begitu terlewatkan kebaikan, dia akan menyesal dalam hati. Ya. Mari kita berusaha bisa seperti itu, okay? Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa menjadikan diri kita ini lebih baik lagi. Semangat di dalam berbuat baik, beramal soleh, insya Allah. Semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, semakin banyak dosa yang dihapus oleh Allah, sehingga kita mudah-mudahan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun ngapunten, kultum saya kok ini sepertinya terlalu panjang. Panitia sudah ada kabar untuk pembicara apakah sudah rawuh? Sudah perjalanan, okay. Karena sudah perjalanan dan saya sepertinya sudah kehabisan
modal untuk berbicara, maka sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para hadirin, kepada anak-anakku semua, karena Pak Juwani terlalu lama berdiri di sini, mungkin menyebabkan kurang nyaman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita semua, petunjuk kepada kita semua, sehingga kita bisa istiqomah alal a'mali sholihah, istiqomah di dalam beramal soleh. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.